Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosalina dengan NIM 0543722226, Prodi Sistem Informasi UT Daerah Padang, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan melakukan tugas 2 praktikum dari jaringan komputer untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah yang didampingi oleh Bapak Syahrul Usman, Eskom MT. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan dan menjelaskan beberapa perintah dasar command prompt yang digunakan dalam jaringan komputer sesuai tugas praktikum jaringan komputer tugas 2. Baik, langsung saja kita masuk ke materi prakteknya. Yang pertama, perintah CD. Pertama, perintah CD atau change directory digunakan untuk berpindah folder. Contohnya CD dokumen, maka saya berpindah ke folder dokumen. Selanjutnya saya mengetikkan perintah cls, yaitu berfungsi untuk membersihkan tampilan layar command prompt. Ketika saya ketikkan cls, layar CMD akan bersih seperti. Selanjutnya saya mengetikkan perintah cls tanda tanya yang digunakan untuk melihat bantuan atau penjelasan tentang perintah cls yang menunjukkan deskripsi singkat dari fungsi perintah tersebut. Selanjutnya perintah dir tanda tanya yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori. Maka akan muncul seperti ini file direktorinya. Oke, sekarang kita melanjutkan perintah berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan perintahnya lagi. Selanjutnya kita melakukan perintah ipconfig, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi jaringan dasar seperti alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway. Kita coba ya, akan menampilkan perintahnya tersebut. Nah, seperti inilah perintahnya yang terjadi. Ini terdapat perintah yang saya sebutkan tadi, ada alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway-nya. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig al, yaitu perintah untuk menampilkan informasi jaringan lengkap termasuk seperti ini: MAC address, DHCP, dan DNS. Ini tampilan perintahnya, akan menampilkan MAC address-nya, DHCP, dan DNS-nya. Selanjutnya kita ke perintah ipconfig tanda tanya, yaitu yang berfungsi untuk menampilkan semua opsi yang tersedia pada ipconfig seperti ini. Opsi yang tersedia pada ipconfig. Selanjutnya perintah ipconfig plus atau release, yaitu mengetikkan ipconfig plus atau release membuat komputer akan melepaskan alamat IP saat ini yang berguna untuk proses refresh IP. Selanjutnya kita mengetik ipconfig renew yang berfungsi untuk meminta IP baru dari server DHCP. Ini dia dari ipconfig renew. Setelah rilis bisa mengetik ipconfig atau renew untuk meminta IP baru. Oke. Selanjutnya kita akan lihat dulu, kita akan mengetikkan ipconfig or display DNS. Kita akan mengetikkan ipconfig-nya.
or display DNS. Perintah ini menampilkan cache DNS lokal. Ini berisi daftar domain yang pernah diakses oleh komputer. Selanjutnya saya akan mengetikkan ipconfig or flash DNS. Flash DNS akan menampilkan perintah cache DNS. Perintah ini malahan menghapus cache DNS yang sangat berguna ketika website tidak bisa diakses karena error DNS. Selanjutnya saya akan mengetikkan ipconfig or register DNS. Perintah ini memperbarui register DNS komputer ke server DNS. Biasanya digunakan pada jaringan kantor. Oke, kita lihat-lihat lagi. Selanjutnya kita akan mencoba mengetikkan ping. Yaitu perintah ping digunakan untuk mengecek koneksi ke alamat tertentu, contohnya ping google.com untuk mengecek apakah komputer bisa terhubung ke server Google. Ini contohnya. Dan kita lanjutkan ke perintah dari netstart. Netstart ini perintahnya digunakan untuk melihat koneksi aktif, port yang digunakan, serta traffic yang sedang berjalan. Dan saya ini dia kan ketampilan dari netstart tersebut. Selanjutnya, oke, kita tunggu dulu. Setelah semuanya tampil, kita ke perintah tracer. Yaitu dengan perintah tracer saya bisa melihat jalur yang dilalui paket menuju server tertentu. Selanjutnya saya akan ping. Ping perintah menggunakan gabungan ping dan tracer. Ini memberikan jalur paket sekaligus presentasi paket loss di setiap hop. Oke, kita ns lookup. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan informasi DNS dari sebuah domain. Selanjutnya saya mengetikkan dari perintah nets, yaitu digunakan untuk mengatur berbagai konfigurasi jaringan seperti WiFi, firewall, dan IP. Dan selanjutnya perintah route, yaitu digunakan untuk melihat atau mengatur routing tabel komputer. Dan terakhir perintah net yang digunakan untuk mengelola user di service pengaturan jaringan. Dari berbagai perintah CMD yang saya jalankan, saya dapat memahami bahwa command prompt menyediakan banyak fungsi penting untuk navigasi sistem, pengaturan tampilan, serta pengelolaan jaringan. Perintah dasar seperti cd, cls, dan dir membantu saya untuk berpindah folder, membersihkan layar, dan melihat isi direktori. Sedangkan penggunaan komunikasi tanda tanya memberikan informasi tambahan berupa bantuan atau deskripsi fungsi dari setiap perintah. Untuk perintah terkait jaringan, CMD menyediakan rangkaian perintah ipconfig, ping, netstart, tracer, hingga nslookup. Secara keseluruhan, semua perintah ini memberi saya pemahaman bahwa CMD bukan hanya alat sederhana, tetapi juga sangat kuat untuk melakukan troubleshooting sistem dan jaringan secara langsung. Dengan mempelajari perintah-perintah ini, saya jadi lebih mampu memahami cara kerja komputer dan jaringan secara praktis. Demikian penjelasan dan praktik saya mengenai 20 perintah dasar CMD dalam jaringan komputer. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami fungsi dari masing-masing perintah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.